Elkan Bagot cetak gol dan bawa Gillingham FC bertemu Leicester City di Piala FA. Elkan Bagot turut berperan membantu Gillingham FC lolos ke putaran ketiga Piala FA tahun 2022 sampai tahun 2023 seusai mengandaskan Dagenham dan Redbridge, Jumat, tanggal 9 Desember tahun 2022, dini hari WIB. Elkan Bagot menyumbang 1 gol untuk kemenangan 3-2 Gillingham FC dalam laga yang dimainkan di Priestfield Stadium tersebut. Bagot sejatinya sempat mengalami cedera di bagian kepala ketika timnya dikalahkan Salford City 0-3, Sabtu, tanggal 3 Desember tahun 2022. Namun, rupanya cedera Bagot tidak terlalu parah sehingga dirinya dapat bermain penuh melawan Dagenham dan Redbridge. Pada pertandingan ini, Gillingham FC dikejutkan dengan gol pembuka skor yang dicetak tim tamu. Dagenham dan Redbridge unggul lebih dulu berkat tendangan Matt Robinson pada menit ke-15. Namun, 10 menit berselang, Elkan Bagot berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Gol berawal dari skema sepak pojok yang diambil Ben Reeves yang kemudian dituntaskan dengan baik oleh Bagot. Gillingham FC sempat berbalik unggul berkat gol Max Emer pada menit ke-77. Mereka juga diuntungkan karena tim tamu kehilangan satu pemainnya akibat kartu merah, yakni Harry Phipps di menit ke-79. Kendati demikian, Dagenham dan Redbridge justru dapat membuat skor kembali berimbang 2-2 lewat aksi George Saunders menit ke-84. Hakim Adelakun tampil sebagai pahlawan kemenangan Gillingham FC melalui gol telatnya di masa injury time. Gillingham FC pun keluar sebagai pemenang dengan skor akhir 3-2. Berkat hasil ini, Elkan Bagot DKK, lolos ke putaran ketiga dan akan bertemu tim Premier League, Leicester City. Duel Gillingham FC vs Leicester City dijadwalkan berlangsung pada tanggal 7 Januari tahun 2023. Ini menjadi kali kedua Elkan mampu mengantar timnya menantang klub divisi atas Liga Inggris, di babak 16 besar Carabao Cup. Gillingham FC juga bakal melawan Wolverhampton Wanderers pada tanggal 20 Desember tahun 2022. Adapun Elkan Bagot sebenarnya sudah dinantikan untuk bergabung ke Timnas Indonesia dalam persiapan Piala AFF 2022. Pemain berusia 20 tahun direncanakan bisa bermain jika Timnas Indonesia lolos ke fase gugur Piala AFF 2022. Witan Sulaiman ungkap masalah saat mulai gabung TC Timnas Indonesia di Bali. Winger Timnas Indonesia, Witan Sulaiman, mengaku harus cepat beradaptasi dengan skuad Garuda. Seperti diketahui, Witan baru bergabung dalam pemusatan latihan, TC, skuad Garuda beberapa waktu lalu. Namun, ada satu masalah yang harus dihadapi pemain berusia 21 tahun ini. Yakni, harus beradaptasi dengan cuaca yang berbeda jauh dari Slovakia. Saat masih bersama tim AS Trencin, Witan bermain dengan suhu rendah bahkan mencapai 3 derajat Celcius saat musim dingin. Sementara di Indonesia rata-rata suhu normal adalah 24 derajat Celcius. Terkait hal ini, Witan Sulaiman mengaku jika suhu yang tinggi membuat dia harus beradaptasi lagi. Menurutnya, Indonesia saat ini berada di suhu yang panas dan dia harus bisa menyesuaikan saat mulai bergabung dengan TC skuad Garuda. Saya sekarang harus menyesuaikan lagi dengan cuaca di sini. Soalnya di Eropa kan sudah musim dingin, sedangkan di sini panas banget. Mau tidak mau harus kerja keras lagi, kata Witan Sulaiman dilansir bolasport.com dari laman kompas.com. Memiliki masalah untuk adaptasi, Witan menegaskan tetap senang bisa kembali membela skuad Garuda di Piala AFF 2022. Pada Piala AFF 2022, pemain kelahiran Palu ini mampu jadi motor serangan Timnas Indonesia dengan menyumbangkan 2 gol dan 5 assist. Saya sangat senang bisa kembali ke Timnas bersama teman-teman, saya menikmati momen ini, tambahnya. Witan menambahkan jika saat ini Timnas Indonesia diisi pemain-pemain yang berkualitas, dia optimis dengan skuad yang ada dan Piala AFF 2022 menjadi saatnya mereka juara. Semua pemain di sini punya skill individunya masing-masing, semuanya sedang bekerja keras. Semoga saja bisa jadi juara, pungkasnya.